balik lagi nih bareng Miss Kepo. Nah, pada segmen yang sekarang langsung aja dong jelasin tips berinvestasi dengan emas. Nah, biar gak penasaran, langsung aja yuk masuk ke segmen Advice of the Week. Pertama, buat perencanaan yang jelas. Penting halnya buat smart viewers tahu bila tips investasi emas yang menguntungkan itu dimulai dari perencanaan atau tujuan yang dibuat jelas. Pasalnya, kalau hanya mengikuti tren membeli emas kemudian dijual sewaktu-waktu, justru hanya akan membuatmu merugi saja nih smart viewers. Oleh karenanya, smart viewers harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari investasi emas yang dilakukan. Entah itu untuk tabungan pendidikan masa depan, biaya naik haji, atau bahkan untuk biaya menggelar pesta pernikahan. Kedua, pantau harga emas secara berkala. Saat berinvestasi emas, smart viewers mau tak mau harus selalu memantau harga logam mulia tersebut dan pergerakannya di pasar global. Karena tidak setiap harinya adalah waktu yang tepat untuk membeli emas maupun menjualnya kembali. Waktu terbaik untuk melakukan pembelian emas adalah sekitar bulan April hingga pertengahan Juni. Karena di antara bulan tersebut, harga emas cenderung menurun sementara permintaannya sendiri meningkat. Sebaiknya smart viewers menghindari bulan November hingga Desember untuk membeli emas. Karena di penghujung tahun, harga emas cenderung mengalami kenaikan. Meski perkiraan ini belum tentu sama setiap tahunnya. Ketiga, sesuaikan dengan kemampuan finansial. Tips investasi emas yang menguntungkan berikutnya adalah selalu menyesuaikan finansial yang dimiliki. Karena serupa dengan investasi lainnya, investasi emas juga membutuhkan dana lebih. Maka dari itu, selalu sesuaikan investasi yang dilakukan dengan kemampuan finansial ya smart viewers. Tidak perlu langsung mengeluarkan banyak dana, sebab beberapa lembaga penyedia investasi emas bahkan menerapkan aturan investasi dengan iuran per bulan yang terjangkau loh. Keempat, pastikan memilih jenis emas yang sesuai. Perlu smart viewers ketahui bila emas itu memiliki banyak jenisnya, mulai dari logam mulia hingga emas kuno. Semuanya memiliki nilai yang berbeda. Sebagai pemula, sangat disarankan untuk berinvestasi dalam bentuk logam mulia. Karena investasi logam mulia lebih menguntungkan dan lebih tepat sebagai simpanan masa ketimbang perhiasan. Kelebihan investasi logam mulia sendiri terletak pada harga jualnya yang cenderung tinggi. Berbeda dengan emas perhiasan yang harga jualnya sedikit lebih rendah karena beberapa faktor, seperti jumlah karat, biaya pembuatan, nilai seni, depresiasi, atau penurunan harga dan modal. Kelima, perhatikan tempat penyimpanan emas. Tips investasi emas yang menguntungkan untuk pemula adalah dengan selalu memperhatikan tempat penyimpanannya, apakah benar-benar layak dan aman untuk menempatkan emas. Karena kecerobohan dalam berinvestasi emas bisa saja terjadi dan ini juga termasuk salah satu risiko paling fatal bila logam mulia yang dimiliki cacat atau bahkan hilang. Umumnya penyimpanan emas bisa dilakukan di rumah dengan menaruhnya ke dalam brankas khusus. Namun untuk meningkatkan keamanan, smart viewers bisa menggunakan layanan safe deposit box yang biasanya disediakan oleh bank khusus untuk menyimpan barang berharga milik nasabah. Keenam, pastikan kredibilitasnya. Smart viewers jika ingin berinvestasi emas, kredibilitas perusahaan pembuat emas perlu diprioritaskan. Karena hal ini jangan sampai tertipu dengan emas palsu ya, atau bahkan sertifikat yang berujung tak mendatangkan imbal hasil, dan malah jadi merugi. Jika ingin berinvestasi emas, pelajari kredibilitas dari perusahaan yang mengeluarkan atau mencetak emasnya. Bagaimana proses track record sehingga kepercayaan pembeli bisa terjaga. Dan itulah informasi mengenai tips apa aja yang harus diketahui para pemula jika ingin berinvestasi dengan emas.
Miss Kepo udah paham belum nih? Wah, berguna banget nih informasinya. Boleh banget tuh diterapin bagi kita yang ingin mulai berinvestasi dengan aman. By the way, nggak kerasa nih 30 menit sudah Wow dan Miss Kepo ada di layar kaca Smart Viewers. Padahal masih banyak banget nih yang ingin Miss Kepo tanyain. Emang ya, Miss Kepo ini banyak sekali pertanyaannya. Nah, bagi Smart Viewers yang gak mau ketinggalan informasi menarik lainnya, makanya saksikan terus Worthy of Use and Wonder di jam dan waktu yang sama. Akhir kata Wow pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye Smart Viewers!